Eh, apakah di sini ada anak-anak murid ibu yang tidak hadir? Ada semua. Baik, karena sekarang hadir semua, nanti ibu akan memberikan absen. Cukup kalian tanda tangan ya. Nanti silakan lagi kepada ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tolong duduknya dirapikan. Lihat di kiri kanan depan belakangnya apakah ada sampah yang berserakan, diambil terus buang ke tempat sampah. Sebelum kita belajar pada hari ini, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada minggu lalu? Apa itu anak-anak? Nah, karena minggu lalu kita membahas tentang akhlak tercela, maka minggu ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji bagian sabar. Yang bagian yang lainnya seperti tawakal, qanaah, syukur, jujur dan yang lainnya itu minggu depan kita bahas lagi ya. Karena waktu kita sekarang ini mepet, karena bentar lagi ada acara juga, jadi ibu menjelaskan satu poin saja. Nah, tujuan pembelajaran ini itu akan membiasakan kalian untuk berakhlak terpuji sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial dan mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlakul karimah. Nah, itu tujuan kita belajar dari akhlak terpuji. Oke, selanjutnya sebelum itu di sini ibu ada melampirkan di media PowerPoint ibu, yaitu ada pengertian tentang sabar. Kita bisa lihat secara bahasa dan istilahnya. Bagaimana anak-anak ibu lihat di depan? Kalau dilihat secara bahasa, sabar itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sabr, yang artinya menahan diri atau tabah. Sampai di sini paham? Paham Bu. Secara istilah, sabar itu menahan diri kita dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, dari pengertian istilah tersebut, yang Anda pahami apa itu, Siti? Menahan diri dari emosi atau amarah. Nah, betul, menahan diri dari sifat emosi atau amarah. Apakah sifat emosi dan amarah itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah? Ya, karena itu merupakan hal yang negatif. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sabar. Macam-macam sabar itu mencakup 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, contohnya tetap sholat dengan waktu walaupun sibuk. Nah, ketika kita sibuk, terus azan berkumandang, hendaknya kita melaksanakan salat kan? Nah, di sana kita meninggalkan apa yang kita kerjakan di dunia dan terus berlanjut kepada untuk mengerjakan sholat. Nah, di situ juga merupakan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua ada sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya menahan diri dari berbohong meski dalam tekanan. Misalnya kita dalam keadaan dibully, terus kita membawa uang $50 ya. Orang pembuli tersebut menanyakan kepada kita, sini bawa sini uangmu banyak kan? Sebagai diri kita yang ditekan pada saat itu, apakah kita harus berbohong? Iya. Kenapa tidak berbohong? Karena dalam macam-macam sabar ini adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Berbohong nggak kita di situ? Ya. Tidak, seharusnya kita tidak berbohong. Jelasin aja kalau kita punya uang segini. Nanti kalau misalnya pembuli itu meminta, kasih aja, nanti laporkan ke pembuli tersebut. Nah, disitulah bentuk sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kalau kita berbohong di situ, ada sabar kita di sana? Tidak, berarti kita tidak sabar di sana. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, yaitu contohnya tetap syukur dan tidak mengeluh saat kehilangan. Contohnya saja seperti orang yang tertimpa gelodok kemarin, yaitu mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga. Apakah mereka harus meraup, meminta agar dikembalikan orang tersebut? Tidak, tetapi
tingkatan dari sabar. Kemudian pada poin selanjutnya ada dalil yang menjelaskan tentang sabar. Di sini banyak dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar, tetapi ibu kutip saja dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Tolong ibu Haikal dibaca ayatnya dan artinya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terima kasih saudara Haikal. Nah, dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman, jadilah sabar. Di sini kan sudah ada kata bismillah wassalah. Jadilah orang yang sabar. Di sana Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersikap sabar dan salat sebagai penolong. Kalau kita tidak sabar, apakah itu akan menolong kita? Tidak, itu akan menimbulkan penyakit juga bagi kita. Kita bisa darah tinggi juga bisa kan? Emosi meluap-luap, tidak terkendalikan, itu juga akan menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Makanya dalil tersebut memerintahkan kita untuk bersikap sabar. Kemudian pada poin yang terakhir, di sini ibu menjelaskan tentang hikmah orang yang bersikap sabar. Di sini ada 4 buah. Yang pertama, dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar, menjadikan pribadi yang kuat dan tenang, dan yang terakhir menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, inilah beberapa bentuk dari hikmah ketika kita bersabar. Kalau kita tidak bersabar, apakah salah satu hikmah ini tercapai? Tidak. Nah, sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah yang lain ketika kita melakukan sabar. Tetapi di sini ibu ringkas saja karena waktu kita sudah hampir habis ya. Nah, di sini ibu ada sebuah kasus yang mana kasus ini akan dikerjakan oleh 2 kelompok. Jadi ibu akan membentuk 2 kelompok kalian. Dari ibu bagi saja ya kelompoknya. Dari kelompok 1 yaitu kelompoknya dari Rapisa sampai Amel. Kemudian Dewisnya kelompok 2 ya. Nah, di sini ibu ada 2 kasus. Kasus ini kalian cari metode sabar seperti apa yang harus kita hadapi dalam kasus tersebut. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan di sini. Cukup ringkas saja. Ada paham? Nah, sekarang bentuk kelompoknya menjadi 2 kelompok. Ia merasa sedih dan tidak ingin sekolah lagi. Jika kamu adalah Siti, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mencontoh sifat sabar tersebut? Jadi jawabannya yaitu, jika saya di posisi Siti tersebut, ada beberapa langkah yang bisa saya ambil. Yang pertama yaitu bisa berpikir positif. Saya akan berusaha untuk melihat sisi baik dari situasi ini. Mungkin bekal sederhana yang saya bawa tidak sebanding dengan teman-teman, tetapi itu adalah hasil dari usaha dan perhatian orang tua saya. Yang kedua yaitu mengabaikan bullying. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu mempedulikan ledekan dari teman-teman tersebut. Dan ini bisa berarti tidak merespon atau menunjukkan bahwa saya merasa terganggu atas perilaku lingkungan. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya untuk pada kelompok 2 yang perwakilannya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami hari ini. Soalnya itu Budi sudah berusaha belajar keras untuk ujian, tapi nilainya tetap tidak memuaskan. Ia merasa kecewa dan ingin menyerah. Ia juga melihat temannya yang jarang belajar, yang justru mendapatkan nilai lebih tinggi. Apa yang seharusnya Budi lakukan dan bagaimana Budi bisa bersikap sabar dalam menghadapi situasi ini? Jadi yang harus Budi lakukan yaitu Budi harus lebih giat lagi belajar dan selalu bertawakal dan segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah. Dan juga Budi harus bersyukur dan sabar atas nilai yang ia dapatkan itu. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan yang penting Budi sudah berusaha dan selalu berdoa. Sekian. Bagus juga ya presentasi dari kelompok 2, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, karena anak-anak ibu sudah mendiskusikan kasus yang ibu berikan tadi dan juga telah mempresentasikan, maka kita sampailah di penghujung akhir pembelajaran. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, kepada saudari Amel. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu sabar itu adalah menahan diri dari sifat kegundahan atau rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini itu adalah kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban, di mana orang yang sabar ini akan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau yang disenangi, mengenai ridho dan menyenangkan diri kepada Allah SWT. Nah, terima kasih kepada anak-anak Amel. Nah, jadi sabar itu kan menahan diri dari sifat yang menggugah dan rasa emosi. Nah, sabar ini juga merupakan menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa macam-macam sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, ada sabar dalam menjauhi maksiat, dan ada sabar dalam menghadapi musibah. Aduh. Nah, sampailah kita di penghujung diskusi pada hari ini. Ibu minta kepada anak murid ibu untuk menerapkan sifat sabar ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada paham? Paham. Untuk tugas di rumah, ibu minta kepada anak murid ibu cari kasus yang pernah kalian nampak, terus kalian catat di tabel folio. Kasusnya itu kalau bisa buat 3, kemudian berikan solusi kalian terhadap kasus yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Bisa? Minggu depan dikumpulkan. Oke? Sebelum kita menutup acara, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.